Hai Bapak Ibu guru hebat, mengingat sudah semakin dekat SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2026-2027, kali ini saya akan berbagi aplikasi SPMB online ya Bapak Ibu. Tentunya aplikasi ini sangat berguna bagi sekolahnya Bapak Ibu dan sangat mengefisien anggaran sekolahnya Bapak Ibu karena tidak perlu membayar hosting dan langsung siap digunakan. Aplikasi ini juga responsif dengan semua perangkat ya Bapak Ibu. Agar tidak lama durasinya, kita langsung lihat seperti apa aplikasinya, Bapak Ibu. Ini tampilan aplikasinya. Jadi saat awal membuka aplikasinya, nanti akan ditampilkan halaman webnya. Mau dibilang website sekolah, tapi tidak ya Bapak Ibu. Ini websitenya khusus SPMB. Ini sekarang kita berada pada halaman beranda. Dalam halaman beranda ini terdapat ucapan selamat datang bagi calon murid baru atau peserta didik baru. Kita lihat apakah responsif untuk halaman ini. Responsif ya Bapak Ibu. Untuk perangkat handphone. Di bagian header ini juga ada tombol cepat untuk daftar. Ketika diklik langsung diarahkan ke formulir pendaftaran. Ada tombol cepat cek pengumuman. Nanti diarahkan ke cek pengumuman. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di bawahnya juga ada informasi keunggulan sekolah, ada galeri sekolah. Untuk galeri sekolah ini Bapak Ibu nanti akan diatur pada panel admin. Kita lihat apakah responsif. Ya, responsif ya Bapak Ibu untuk galeri sekolah. Terus di bawahnya lagi ada data berkaitan dengan sekolah, yaitu total siswa aktif, tenaga guru, tenaga kependidikan, bagian dari promosi ya Bapak Ibu. Di situ nanti untuk data ini nanti diatur pada panel admin ya Bapak Ibu. Dan di bawahnya lagi ada ya mau dibilang promosi ajakan ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk tambahan saja, ketika diklik tombol daftar sekarang akan diarahkan ke formulir pendaftaran. Di bagian bawah lagi ada footer, di sini ada kontak kami, ada tautan cepat, ada sosial media. Untuk kontak kami, sosial media nanti diatur, dan tombol icon WhatsApp ini nanti semuanya diatur di dalam panel admin Bapak Ibu. Sebentar kita akan mencobanya. Ada di sini footernya, untuk bagian hak ciptanya juga ada diatur dalam panel admin. Untuk tombol WhatsApp, nomor WhatsApp nanti akan dimasukkan di dalam panel admin. Jadi ketika ada murid baru mengalami kendala menyangkut dengan pendaftaran online ini, dapat dikomunikasikan langsung melalui tombol WhatsApp ini. Nanti pada saat diklik nanti diarahkan ke nomor WhatsApp yang sudah diatur pada panel admin atau nomor panitia Bapak Ibu. Kita lihat ini untuk bagian berandanya. Selanjutnya kita lihat bagian jadwalnya. Untuk jadwalnya ini kita lihat apakah responsif ya Bapak Ibu. Untuk jadwalnya ini nanti diatur pada panel admin. Nanti sebentar kita akan mengaturnya. Yang berikut bagian kuota pendaftaran ya. Untuk kuota pendaftaran ini juga nanti untuk jalurnya juga diatur dalam panel admin. Di sini ada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Untuk jumlah kuotanya nanti diatur pada panel admin. Jadi misalnya di sini sudah siswa atau murid baru sudah melakukan pendaftaran dan dinyatakan lolos, maka dengan sendirinya akan ditampilkan sisa yang belum melakukan pendaftaran. Nanti apabila kuotanya sudah terpenuhi untuk setiap jalurnya, akan muncul notifikasi di bagian bawah. Sebentar kita akan mencobanya. Nanti akan muncul tampilan kuota penuh dari setiap jalur. Nanti akan ditampilkan. Kalau seandainya kuotanya sudah penuh, maka pada formulir pendaftaran tidak akan ditampilkan form pilih jalur pendaftaran, misalnya kuota penuh pada jalur domisili. Nanti untuk pilihan jalur domisili akan hilang ketika kuota sudah penuh nanti. Sebentar kita akan mencoba bersama. Yang berikut bagian cek pengumuman. Cek pengumuman ini bila siswa yang telah melakukan pendaftaran nanti akan bisa mengecek data pendaftarannya
dan mengecek informasi pengumumannya di dalam cek pengumuman ini. Jadi sebentar kita akan coba, karena ini siswanya belum ada, karena kita lihat dari kuota pendaftarannya ini, kita lihat semuanya masih nol ya. Lulusan, yang lulusnya nol, ini semuanya masih nol. Oke. Maka dengan sendirinya kita belum bisa untuk masuk ke halaman siswa atau murid baru ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk ini admin. Nanti sebentar kita akan masuk ke bagian admin. Sekarang kita lanjut ke tombol daftar sekarang atau formulir. Nanti pada saat diklik akan diarahkan ke formulir pendaftaran. Di beranda juga sama, daftar sekarang juga ada pada header. Dan ini bagian tombol cepatnya. Ya, cek pengumuman nanti diarahkan. Sama halnya cek pengumuman juga nanti diarahkan. Selanjutnya kita lihat ke bagian formulir pendaftaran. Oke Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk formulir pendaftaran ini, kalau kuotanya penuh, pilihan jalur pendaftaran, jalur domisili, afirmasi, mutasi orang tua, jalur prestasi, akan hilang salah satunya bila salah satu jalur pendaftarannya kuotanya sudah penuh. Nanti kita akan coba bersama, ini data-datanya di bawah ini, data calon siswa baru, murid baru atau peserta didik baru, data sekolah, kontak orang tua, dan upload berkas persyaratan. Ya Bapak Ibu, kita coba masukkan satu data atau data murid baru. Di sini jalur pendaftarannya. Oh ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut untuk mengisi formulir pendaftarannya, untuk membedakan pendaftaran dari setiap jalur itu pada upload berkasnya Bapak Ibu. Ya, bagian upload berkas persyaratannya ini. Jalur domisili bagian untuk upload berkasnya itu hanya kartu keluarga, akte kelahiran, dan SKHU atau SKL. Kita lihat yang berikut, jalur afirmasi itu ditambah. Afirmasi itu murid kurang mampu ya Bapak Ibu, ditambah dengan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Yang berikut, jalur mutasi orang tua itu ditambah dengan SK mutasi orang tua. Yang berikut, jalur prestasi ditambah dengan sertifikat prestasi dan sertifikat TKA, yang sekarang TKA lagi booming ya Bapak Ibu. Salah satu persyaratan untuk jalur prestasi bagi murid baru yang sudah melakukan TKA. Oke, kita mencoba memasukkan data ya Bapak Ibu. Di sini saya masukkan jalur domisili ya sebagai contoh. Ini saya masukkan sembarang. Oke, yang berikut nama lengkapnya saya masukkan sebagai contoh. Jenis kelaminnya, tempat lahirnya. Oke, yang berikut tanggal lahirnya. Sebagai contoh saya masukkan asal saja Bapak Ibu, agama. Saya pilih Islam. Anak keberapa? Kedua sebagai contoh. Status dalam keluarga, anak kandung, alamat lengkap. Contoh provinsi, ini kan diisi, lihat di bagian ini ada provinsi, dimasukkan provinsi. Oke. Yang berikut, contoh kabupaten. Oke, yang berikut contoh kecamatan. Yang berikut contoh kelurahan atau desa. Yang berikut sekolah asal Bapak Ibu, silakan diisi datanya sekolah asal. Misalnya SMP contoh. Jenis lulusannya apa? Saya pilih reguler, tahun lulusnya 2026 sebagai contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh provinsinya dari asal sekolah ya Bapak Ibu. Contoh provinsinya, contoh kabupatennya. Yang berikut contoh kecamatannya. Yang berikut contoh kelurahannya. Oke, yang berikut kontak data orang tua. Kontak dan data orang tua di sini ada nomor ponsel, WhatsApp atau nomor handphone aktif ya Bapak Ibu. Dimasukkan data sebagai contoh. Nama ayahnya, contoh nama ayah.
Yang berikut contoh nama ibu, alamatnya, contoh alamat, alamat ortu, orang tua ya Bapak Ibu. Yang berikut pekerjaan orang tua, ayah. Yang berikut pekerjaan orang tua ibu. Yang berikut upload berkas. Misalnya di sini kartu keluarga sebagai contoh. Yang berikut akte kelahiran sebagai contoh. Yang berikut, misalnya saya belum mengisi satu berkas ya, atau ada data yang ini semuanya wajib diisi ya Bapak Ibu, kecuali alamat sekolah ya Bapak Ibu. Alamat sekolah dan alamat lengkap. Tapi nanti ini sebenarnya harus semuanya wajib diisi ya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kirim pendaftaran, pasti akan pilih file dulu. Misalnya di sini saya hapus alamat sekolah. Saya hapus salah satunya kelurahan, apakah ada notifikasi? Ya, harap mengisi. Ini wajib ya Bapak Ibu, harus diisi ya Bapak Ibu. Jadi semua datanya harus wajib diisi oleh murid baru yang akan melakukan pendaftaran. Saya masukkan dulu SKL-nya sebagai contoh. Terus saya kirim pendaftaran. Ya, masih menunggu proses mengupload dan mengirim. Oke, ketika berhasil mengupload dan mengirim, nanti akan ditampilkan notifikasi seperti ini. Pendaftaran berhasil, nama sekolahnya. Oh ya Bapak Ibu, sebelum lupa, untuk nama sekolahnya ini diatur di panel admin ya. Nanti bisa diatur untuk logo sekolahnya juga di panel admin. Nama sekolahnya, semua datanya dengan status berkasnya menunggu verifikasi. Nanti akan ditampilkan pada panel admin nanti. Terus ada informasi, pantau status kelulusan dan cetak bukti pendaftaran melalui menu cek pengumuman. Nanti setelah siswa melakukan pendaftaran, bukti pendaftarannya dapat di-download, diambil pada bagian cek pengumuman. Oke Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, misalnya di sini ada siswa yang sudah melakukan pendaftaran, dia mau melakukan pendaftaran lagi dengan NISN yang sama. Ingin melakukan pendaftaran lagi Bapak Ibu. Kita coba ya Bapak Ibu. Masih dengan jalur domisili, NISN tadi sudah saya copy, yang sudah melakukan pendaftaran tadi. Namanya tadi juga sama. Contoh. Oke, jenis kelamin dari laki-laki, tempat lahir tadi. Contoh tempat lahir. Tanggal lahir tadi. Misalnya ini sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi ini contoh kalau siswa sudah melakukan pendaftaran tetapi melakukan pendaftaran lagi. Nanti sistem akan mencegahnya. Ini sebagai contoh. Bahwa sistem ini akan mencegah ketika siswa yang sudah melakukan pendaftaran tidak akan bisa melakukan pendaftaran lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita masukkan semua data. Ya, datanya kita masukkan. Oke, kita masukkan ulang datanya. Ini untuk membuktikan ya Bapak Ibu, bukan untuk memperpanjang durasi video ini Bapak Ibu. Ini sebagai bukti bahwa sistem ini akan mencegah ketika melakukan pendaftaran lagi. Oke, kirim pendaftaran. Oke, sistem akan mulai mengecek. Oke, pendaftaran ditolak. Anda tidak bisa melakukan pendaftaran lagi karena berkas Anda menunggu verifikasi. Jadi Bapak Ibu, nanti siswa yang sudah melakukan pendaftaran tidak bisa melakukan pendaftaran lagi dengan NISN yang sama. Kalau seandainya siswa tersebut atau murid tersebut melakukan pendaftaran dengan NISN yang lain, berarti resikonya di siswa tersebut ya Bapak Ibu. Oke. Kalau seandainya siswa tersebut salah melakukan upload berkas, langsung bisa gunakan ini ya. Tombol butuh bantuan chat kami. Nanti ketika diklik akan diarahkan
konsultasi dengan panitia bahwa salah melakukan penguploadan berkas atau hal-hal lainnya Bapak Ibu. Tadi belum dicoba ya Bapak Ibu untuk tombol icon WhatsApp, nanti diarahkan. Nanti diarahkan ke WhatsApp nanti Bapak Ibu. Oke. Kalau di tampilan desktopnya seperti ini, nanti ditampilkan pilihan ke WhatsApp web, tapi kalau di handphone nanti diarahkan langsung ke WhatsApp. Dari HP itu, handphone itu masing-masing ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita sudah melakukan pendaftaran, kita lihat. Kita mulai masuk ke cek pengumuman dulu. Oke, dari siswa yang bersangkutan tadi Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran tadi, kita cek pengumuman dulu. Kita lihat tampilan dari panel siswa nanti. Seperti apa? Oke, ini tampilan panel siswa. Oke, untuk panel siswa tampilannya sangat sederhana ya Bapak Ibu. Di sini ada dashboard dan data pendaftaran. Oke, Bapak Ibu tadi kita lihat di sini ada nama peserta, terus ada ini juga responsif ya Bapak Ibu tampilannya. Bisa disembunyikan sidebar. Untuk tampilan handphonenya seperti ini. Ya, responsif ya Bapak Ibu. Yang berikut, di sini untuk bagian dashboard nanti, semua akan disampaikan di dalam sini. Sebentar kita akan lihat bersama jika statusnya sudah diverifikasi seperti apa, jika status kelulusannya dinyatakan lulus seperti apa. Yang berikut, untuk data pendaftaran, yang sudah diisi oleh siswa baru atau murid baru tadi, akan ditampilkan semua pada data pendaftaran. Ini semuanya ditampilkan semua. Terus, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh saya tadi bahwa cetak bukti pendaftaran nanti ditampilkan pada bagian cek pengumuman ini, bagian ini ya Bapak Ibu. Bisa dicetak bukti pendaftarannya, nanti tampilannya seperti ini. Oke, masih menunggu. Oke. Untuk nama sekolahnya nanti Bapak Ibu, nama sekolahnya, logo sekolahnya nanti diatur pada panel admin. Semuanya diatur pada panel admin nanti. Ini pendaftarannya. Di bagian bawahnya juga sudah ada nama pendaftar dan panitianya. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian panel admin. Oke, kita langsung saja masukkan ke panel admin. Untuk username dan password panel admin ini diatur pada database atau Google Sheet ya Bapak Ibu. Oke. Ya, kita sudah masuk pada panel admin. Ya, ini langsung ditampilkan pada bagian dashboard ya Bapak Ibu. Bagian dashboard, ini tampilannya. Di sini ada card untuk total pendaftaran, menunggu verifikasi, sudah diverifikasi, berkas ditolak, dinyatakan lulus, dinyatakan tidak lulus. Kita lihat ini total pendaftarannya 1 orang ya. Tadi kita baru coba 1 orang pendaftar, murid baru. Ini menunggu verifikasi statusnya berdasarkan tadi yang informasi setelah kita mengirim data, mengirim berkas, di situ ditampilkan statusnya menunggu verifikasi. Jadi ini masih menunggu verifikasi. Oke, nanti ditampilkan apabila sudah melakukan verifikasi akan menjadi 0 kalau seandainya sudah diverifikasi semua. Dan bila sudah diverifikasi di sini akan ditambah menjadi sesuai dengan jumlah murid baru yang sudah diverifikasi datanya. Oke, kita langsung ke verifikasi berkas. Ini untuk verifikasi berkasnya Bapak Ibu. Di sini ada pilih semua jalur, ada ini tinggal dipilih ya Bapak Ibu, bisa difilter kalau seandainya siswanya banyak. Di sini datanya kita lihat untuk verifikasi berkas. Ini semua data yang ada pada atau yang dilakukan pendaftaran pada formulir pendaftaran akan ditampilkan semuanya ini. Di sini ya Bapak Ibu, di verifikasi berkas. Di dalam sini ada kolom aksi. Ini paling utama ya Bapak Ibu, untuk kolom aksi Bapak Ibu. Kolom aksi. Di sini statusnya menunggu verifikasi. Kita lihat, kalau seandainya Bapak Ibu, di dalam kolom aksi ini ada beberapa tombol Bapak Ibu. Sebelum kita lihat dulu tombol-tombolnya dulu. Ya Bapak Ibu, lihat dulu tombolnya. Di sini icon mata. Di sini untuk melihat detail datanya. Nanti ditampilkan detail pendaftarannya. Oke, sampai berkas-berkasnya juga bisa dilihat. Oke, ini contoh SKU-nya.
Akte kelahirannya contohnya seperti ini. Terus kartu keluarganya juga ditampilkan. Oke. Selanjutnya untuk bagian ini verifikasi. Verifikasi ini juga berfungsi untuk memverifikasi berkasnya. Ya, kalau seandainya setelah dicek, datanya sudah lengkap, sesuai dari berkas yang diupload sudah lengkap, silakan lanjut ke tahap verifikasi. Sini akan muncul notifikasi, yakin ingin memverifikasi data, catatan admin akan dikosongkan. Ini sebagai notifikasi tambahan ya, catatan admin akan dikosongkan. Misalnya saya batalkan dulu, kita lihat berikut, ada tombol tolak berkas. Misalnya kalau seandainya murid baru melakukan pendaftaran dengan berkasnya itu tidak sesuai atau kurang jelas, dapat dilakukan penolakan berkas. Yang berikut, hapus data. Hapus data ini kalau seandainya siswa tersebut sudah melakukan konfirmasi dan panitia bahwa saya melakukan kesalahan upload berkas, saya sudah melakukan kesalahan pengisian data, nanti siswa tersebut ingin mendaftar lagi. Awalnya setelah mendaftar tidak bisa mendaftar lagi karena dicegah, karena sudah melakukan pendaftaran. Tetapi kalau sudah selesai melakukan komunikasi dengan panitia atau admin bisa menghapusnya melalui ini, tombol hapus ya. Kita coba dulu dari bagian verifikasi ini, tanda centangnya Bapak Ibu. Kita coba dari bagian verifikasi. Ketika kita klik, nanti sistem kerjanya Bapak Ibu pada saat diklik nanti akan masuk ke dalam bagian penentuan kelulusan. Di sini penentuan kelulusan belum ada karena kita belum melakukan verifikasi berkas. Kita coba verifikasi berkas. Oke. Jadi sudah diverifikasi, nanti tombol tolak berkas akan hilang. Tombol verifikasi berkas akan hilang, akan muncul tampilan ikon reload. Di situ ada notifikasinya batalkan verifikasi. Jadi bisa dibatalkan juga verifikasinya Bapak Ibu. Kita lihat setelah diverifikasi, ya, ini akan ditampilkan datanya setelah diverifikasi. Status lulusnya masih proses. Kalau seandainya data banyak, Bapak Ibu bisa manfaatkan luluskan semua yang sudah diverifikasi. Kalau seandainya datanya sedikit, bisa langsung saja dipilih dipilih lulus dan tidak lulus. Misalnya Bapak Ibu saya pilih lulus. Dicek lagi berkasnya. Oke, bisa dengan ikon mata ini dipilih statusnya lulus. Tetapkan lulus, ya tetapkan. Oke, status kelulusan diupdate. Ya. Nanti dengan sendiri nanti akan tampilan pada panel murid baru atau siswa baru nanti akan juga statusnya diverifikasi lulus. Oke Bapak Ibu, sebelumnya kita coba lihat dulu, misalnya berkas ditolak ya Bapak Ibu. Di sini ketika saya hapus, misalnya Bapak Ibu kalau sudah melakukan penentuan kelulusan, ya, melakukan penentuan kelulusan, tapi ternyata, siswa ini ternyata dirubah data, ingin tidak meluluskan anak tersebut atau murid baru tersebut, misalnya sudah terlanjur meluluskan, bisa dihapus Bapak Ibu ya. Ini ada tombol hapusnya, tinggal dihapus, maka datanya akan kosong. Statusnya akan menjadi diproses. Oke. Ini ya, statusnya dirubah, diproses. Setelah itu karena dibatalkan kelulusannya, kita batalkan juga verifikasinya. Ketika dibatalkan verifikasinya Bapak Ibu, nanti data penentuan kelulusan akan kosong dengan sendirinya ketika kita sudah melakukan pembatalan verifikasi. Oke Bapak Ibu, kita mencoba untuk menolak berkas. Kita lihat untuk dari menolak berkas ya Bapak Ibu. Kita coba menolak berkas. Misalnya ini berkas yang di-upload tidak sesuai persyaratan. Oke. Terus kita tolak. Kita lihat tampilan pada panel siswa nanti seperti apa, panel siswa baru. Ini setelah kita melakukan penolakan berkas, akan muncul statusnya berkas ditolak. Catatannya berkas yang diupload tidak sesuai persyaratan. Kita lihat nanti tampilannya ya Bapak Ibu.
di panel siswa nanti. Kita langsung saja kita copy NISN-nya. Copy NISN-nya. Gimana NISN-nya? Oh ya, NISN-nya di sini. Kita copy, kita masuk di panel siswa bersangkutan. Oh ya, ternyata NISN sudah ada. Kita lihat tampilannya. Oke, berkas ditolak. Nanti tampilan seperti ini ketika berkas ditolak. Ya, catatan penolakan berkas perlu diperbaikan. Berkas yang diupload tidak sesuai persyaratan. Misalnya, siswa sudah mendapat notifikasi seperti ini, siswa silakan melakukan atau menghubungi panitia pendaftarannya. Oke, ini bentuk tampilan kalau seandainya ditolak. Ada catatan lengkap ya Bapak Ibu. Berkas yang diupload tidak sesuai persyaratan. Silakan hubungi panitia untuk melakukan perbaikan berkas. Oke, seperti itu bila tampilan pada tampilan siswa bila ditolak oleh panitia Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat kalau seandainya siswa tersebut kita luluskan. Oke, kita lihat verifikasi berkas penolakan. Ini statusnya masih penolakan ya Bapak Ibu. Kita batalkan verifikasi. Kita batalkan verifikasi. Maka tampilan pada siswa tersebut akan seperti sedia kala ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat akan berubah. Ya. Oh, catatan panitianya masih ada ya Bapak Ibu. Oke. Kita masuk ke admin lagi. Oke, menunggu verifikasi. Sekarang kita lihat kalau tampilannya diverifikasi seperti apa tampilannya. Ya, diverifikasi. Oke, kita lihat kalau sudah diverifikasi tampilan pada halaman panel siswa baru seperti apa. Ya, kita keluar lagi, kita cek pengumuman. Menunggu verifikasi ya Bapak Ibu. Oke, ini setelah kita melakukan verifikasi akan muncul tampilan seperti ini. Diverifikasi. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat kalau seandainya ini kan status kelulusan belum ditentukan. Seperti apa status kelulusan setelah ditentukan nanti? Kita kembali lagi, kita lihat panel admin. Ya, kalau status diluluskan ya Bapak Ibu, tadi kita sudah verifikasi, statusnya diverifikasi, pasti masuk ke penentuan kelulusan. Di sini kita tentukan lulus. Kita lihat tampilan lulus dulu ya Bapak Ibu. Ya, kita sudah tentukan status kelulusannya. Status kelulusan lulus. Kita lihat pada panel siswa baru tersebut. Kita lihat apabila sudah lulus, tampilannya seperti apa. Ya, ini tampilan bila siswa tersebut sudah dinyatakan lulus atau masuk ke sekolah yang Bapak Ibu. Catatan panitia, selamat Anda diterima, silakan lihat berkas pendukung. Ya, ini ada pengumuman berkas pendukung yang Bapak Ibu. Silakan di-download, dicetak, diisi datanya, dan dikumpulkan saat melakukan pendaftaran ulang berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Ini formulir peserta didiknya. Jadi di sini berkas Bapak Ibu, misalnya ada berkas persyaratan tambahan dari Bapak Ibu, misalnya berkas lain-lain ya, secara fisik ya, bisa Bapak Ibu upload di dalam sini. Nanti untuk bagian berkas pendukung nanti diupload pada panel admin nanti. Diuploadnya dalam bentuk link. Jadi dimasukkan ke Google Drive dengan izin aksesnya itu public, sehingga nanti linknya diambil dimasukkan di panel admin. Nanti akan ditampilkan di sini. Di sini sebagai contoh yang satu berkas yaitu formulir peserta didik. Ya, ini formulir peserta didik ini berdasarkan formulir dari Dapodik ya Bapak Ibu.
nanti diisi. Ini untuk siswa yang dinyatakan lulus ya Bapak Ibu. Oke. Kita masuk lagi ke panel admin. Oke, yang berikut jadwal ini saya rasa sudah sangat jelas ya untuk verifikasi berkas dan penentuan kelulusan. Kita masuk ke jadwal SPMB. Nanti jadwal SPMB dengan sendirinya akan berubah ya Bapak Ibu. Tadi yang ditampilkan pada bagian jadwal ini jadwalnya ini hanya tahap 1 pendaftaran, kita bisa tambahkan tahap 2-nya itu pendaftaran ulang atau pengumuman pendaftaran ya Bapak Ibu. Kita coba masukkan pengumuman pendaftarannya. Kita tambahkan pengumuman. Oke, tanggalnya dari kapan sampai kapan? Misalnya dari ini 25 sampai dengan 26. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Keterangannya, pengumuman dapat dicek pada halaman pada menu pengumuman. Menu cek pengumuman. Oke. Disimpan. Oke, kita lihat bersama nanti ya, sudah tampil ya Bapak Ibu di sini untuk pengumuman. Kita keluar, kita cek jadwalnya. Oke, tahap 2 pengumuman. Tampil ya Bapak Ibu, jadi apa yang kita atur di dalam panel admin akan ditampilkan di sini untuk jadwalnya. Jadwal pelaksanaan SPMB. Oke, sekarang kita coba lihat menu berikutnya. Kita lihat menu kuota pendaftaran. Ya, kuota pendaftaran Bapak Ibu. Ini kuota pendaftaran yang sudah diatur sebelumnya. Di sini kan sudah didaftar tadi, kita mendaftar dengan jalur pendaftarannya domisili. Saat ini kuotanya 50. Pasti sisa kuotanya 49. Kita cek di halaman webnya tadi benar tidak tadi. Kuota pendaftaran untuk jalur domisili ya Bapak Ibu. Ya, di sini lulus 1. Tadi kan kita baru daftar untuk murid baru, jalur domisili itu baru 1 orang. Jadi di sini tersisa 2%, karena jadi di sini 50 kuotanya, sisanya 49. Coba seandainya kita lihat, seandainya kuotanya itu hanya 1 ya Bapak Ibu. Nah, misalnya domisili kuotanya 1. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya edit. Jumlah kuotanya saya rubah menjadi 1. Saya edit kuotanya, saya simpan. Edit kuota jalur domisili di sini 1. Kita lihat ada perubahannya. Oke, ini tampilan untuk domisili. Di card-nya juga di atas ada. Jalur domisilinya 0. Karena apa? Kuotanya 1 ya Bapak Ibu. Ini lihat jalur pendaftarannya, domisilinya kuotanya 1. Sisa kuotanya 0. Karena memang sudah melakukan pendaftaran untuk jalur domisili 1 orang. Jadi penuh. Kita lihat tampilan halaman webnya. Tampilan halaman webnya, kuota pendaftaran, kita lihat. Ya, ini seperti saya bilang sebelumnya, akan muncul notifikasi kuota penuh. Ya, karena kuotanya 1, kita sudah melakukan pendaftaran untuk jalur domisili, maka kuota penuh. Sekarang kita lihat ke daftar, ke formulir pendaftaran. Oke, saya reload dulu, karena tadi untuk formulir pendaftaran belum dikosongkan tadi. Oke, sudah dikosongkan. Oke, sekarang muncul notifikasi. Jalur domisili sudah penuh dan tidak tersedia untuk dipilih. Kita lihat jalur pendaftarannya. Ya, domisili sudah tidak ada. Karena memang kuotanya sudah penuh ya Bapak Ibu. Ya, karena memang kuotanya sudah penuh. Kita lihat selanjutnya. Pada panel admin, kita lihat selanjutnya pada panel admin. Tadi sudah kuota pendaftaran. Sekarang di pengaturan footernya.
Oke, Bapak Ibu, pengaturan footernya ini yang alamat kontak kami, alamat, telepon, emailnya apa, ya. Seperti Bapak Ibu. Ini bisa email, bisa website sekolahnya. Sosial media dimasukkan tautannya juga. Layanan informasi dan hak cipta. Di sini nomor HP-nya apa? Di sini teks hak ciptanya di bagian bawah ya, di bagian footer ya Bapak Ibu. Jadi ini yang bagian ini ya Bapak Ibu, semuanya diatur di dalam. Misalnya ini saya masukkan alamat lengkapnya, contoh alamat teleponnya, contoh telepon, emailnya, contoh contoh emailnya. Oke, yang berikut, nah ini tinggal dimasukkan, tidak perlu saya rubah. Nomor HP panitia untuk dihubungi, teks hak cipta saya rubah dengan contoh semua ya Bapak Ibu supaya langsung lihat perubahannya. Contoh seperti ini, kita simpan perubahannya, apakah berubah di halaman webnya. Oke, berhasil disimpan. Kita kembali, kita lihat tampilan dari footernya ya. Ditampilkan Bapak Ibu, contoh alamat, contoh telepon, contoh email, contoh rights receive untuk hak ciptanya Bapak Ibu ditampilkan. Oke, jadi ini sudah terhubung ya Bapak Ibu, diatur dalam panel admin, jadi terhubung dengan halaman webnya. Oke, selanjutnya pengaturan sekolah. Oke, pengaturan sekolah ini Bapak Ibu ini berkaitan dengan logonya. Jadi nanti logo sekolahnya menggunakan link ya, link yang public, yang bisa dipublik, bisa Blogger, bisa Google Drive yang diberikan izin akses untuk publik ya, dapat dilihat semua. Nama sekolahnya bisa dirubah juga. Ini saya rubah sebagai contoh, saya rubah SMK contoh. Oke, akan rubah di atas ya, di plat tinjaunya. Kita lihat, kita simpan. Nama sekolahnya SMK contoh ya. Kita lihat apakah berubah pada halaman webnya. Rubah ya Bapak Ibu, di sini SMK contoh. Dirubah datanya. Oke, Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, selanjutnya ke berkas pendukung. Untuk berkas pendukung ini yang nanti ditampilkan pada saat siswa dinyatakan lulus, nanti pada bagian pengumuman SPMB nanti ditampilkan berkas pendukung. Tadi kita lihat tadi untuk tampilan setelah siswa lulus tadi itu berkas pendukungnya baru satu, itu formulir pendaftaran. Nanti ditambahkan di sini. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan berkas pendukungnya, misalnya berkas kostum gitu contohnya ya Bapak Ibu. Contohnya formulir kostum. Oke, link berkasnya tinggal dimasukkan, saya ambil link saja ya, sembarang ya Bapak Ibu. Berkas kostum. Formulir kostum. Pasti nanti Bapak Ibu akan membuatnya sendiri. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Saya ambil, saya salin linknya saja. Oke. Sebagai contoh ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya keterangannya silakan mengisi formulir kostum ini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oke, kalau sudah tinggal diklik simpan. Oke, kita lihat apakah datanya akan tampil. Tadi baru ditampilkan formulir peserta didik ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat untuk formulir kostumnya apakah sudah masuk. Lihat bagian dashboard. Ya, ini formulir kostumnya sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi ini formulir berkas-berkas tambahan yang harus dilengkapi oleh siswa nanti pada saat pendaftaran ulang datang ke sekolah, tinggal dikumpulkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat lagi setelah berkas pendukung. Ya, maaf masih loading ya Bapak Ibu. Kita lihat di bagian konten profil.
Oke, tadi berkas pendukung sudah. Sekarang konten profil. Ini paling terakhir konten profil ya Bapak Ibu. Di sini konten profil ini yang mengatur di halaman webnya itu ada total siswanya berapa. Ini kan sudah 1460. Misalnya di sini saya rubah, misalnya saya rubah 14, tenaga guru misalnya 4, terus tenaga pendidiknya 2. Simpan dulu statistiknya. Oke, kita lihat statistik di halaman web di beranda ya Bapak Ibu. Kita lihat. Ya, ini sesuai yang kita atur pada panel admin. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian tadi baru bagian statistiknya. Sekarang kita lihat pada bagian prestasinya di sini. Oh ya, di sini prestasinya. Jadi nanti di galeri bagian galeri sekolah itu bagian prestasi, nanti kita bisa tambahkan di bagian prestasi ini di menu konten profil, tinggal ditambahkan item, dimasukkan judulnya apa, prestasinya, galeri fotonya apa. Misalnya di sini fotonya link foto sudah Bapak Ibu siapkan, tinggal di copy semua linknya itu dimasukkan ke galeri foto. Nanti dengan sendirinya akan di generate ya Bapak Ibu. Oke. Bagi contoh saya masukkan lomba lempar lembing. Contohnya lomba, deskripsinya juara satu lomba lempar lembing kejuaraan tingkat provinsi. Oke, saya masukkan sebagai contoh, saya ambil lempar lembing ya Bapak Ibu. Oke, saya lihat gambarnya supaya kalau seandainya Bapak Ibu memiliki galeri foto, tinggal di uploadkan di di Blogger dan Google Drive. Misalnya ini saya ambil contoh, saya copy salin alamat linknya, saya pastikan. Oke, terus saya simpan. Kita lihat nanti gambar lempar lembingnya apakah tampil gambarnya. Yang tadi yang ini ya Bapak Ibu, lempar lembing tadi kita ambil. Kita lihat di bagian galeri sekolah lempar lembingnya apakah ada, kita lihat. Oke, kita lihat lempar lembingnya, kita pindahkan sebelah. Iya. Oh ya, minta maaf, di reload dulu ya Bapak Ibu. Di reload dulu. Kita lihat apakah ada lempar lembing. Iya, ini lempar lembingnya sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi semua untuk sarana dan prasarana juga sama Bapak Ibu. Bagian sarana dan prasarana juga kita masuk. Oke. Untuk bagian konten profil, ini prestasi sudah masukkan, fasilitas pun sama, sistem kerja juga sama kayak prestasi Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, satu yang saya lupa, misalnya kalau seandainya siswa tersebut sudah lolos verifikasi, atau siswa baru tersebut sudah lolos verifikasi, sudah lolos kelulusannya, semua bukti itu dapat dicetak ya Bapak Ibu. Saya masukkan dulu data siswanya untuk mengecek pengumuman. Di situ ada tombol, tadi saya lupa menjelaskannya. Ada tombol, saya lihat di bagian ini, get NISN-nya. Copy dulu, saya keluar, masukkan di cek pengumuman. Tadi kan siswa tersebut kita sudah nyatakan lolos atau lulus dan sudah diverifikasi Bapak Ibu. Saya lupa tampilkan. Oke, di sini data pendaftarannya. Oke. Sebelumnya ini cetak bukti verifikasi berkas ini tidak akan tampil atau tidak akan aktif apabila belum dilakukan verifikasi. Kalau sudah dilakukan verifikasi pasti diaktif. Kalau seandainya cetak bukti status kelulusan ini tidak akan aktif apabila status kelulusan belum ditentukan oleh panitia.
Kita lihat cetak bukti berkas, verifikasi berkas. Ya, hasil cetaknya seperti ini, Bapak Ibu. Mirip dengan bukti pendaftaran, tetapi di bagian bawahnya ada tertulis status verifikasi berkas diverifikasi. Oke, selanjutnya cetak bukti status kelulusan. Ya, ini bukti status kelulusan. Ya, sama seperti yang tadi bukti verifikasi. Bedanya hanya di bagian status kelulusannya saja. Tadi status verifikasi. Oke, Bapak Ibu. Ini aplikasinya. Selanjutnya, kita ke bagian konfigurasinya. Oke, konfigurasinya. Konfigurasi ini bagaimana aplikasi ini akan bisa dipublish, terus script-nya seperti apa, database-nya seperti apa ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal mengkopinya saja dan merubah datanya, bagaimana cara mengkonfigurasinya. Oke, untuk mengkonfigurasinya, pertama-tama Bapak Ibu perlu siapkan atau perlu ada yang namanya, yang pertama itu Google Sheet. Terus Bapak Ibu perlu siapkan Google Script-nya. Yang berikut adalah folder untuk menampung filenya. Ini ya Bapak Ibu untuk foldernya. Nah, foldernya ini nih dengan sendirinya akan ditampilkan berdasarkan misalnya tadi saya upload tadi berkas nama siswanya contoh 1. Nanti kalau siswa baru setelah melakukan pendaftaran mengupload berkas, nanti berkasnya dimasukkan di dalam folder. Ini ada berkasnya masing-masing dengan NISN-nya. Jadi nama file untuk nama foldernya itu menjadi berkas, NISN, dan nama siswa atau nama murid bersangkutan. Di dalamnya juga sama, berkasnya itu ada akta dengan NISN murid bersangkutan, KK, dan SKO. Jadi Bapak Ibu perlu siapkan 3 hal tersebut, yaitu folder Google Drive, file spreadsheet-nya, dan dihubungkan dengan app script-nya. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja bagaimana cara membuatnya. Untuk konfigurasinya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu jangan bingung nanti. Misalnya di sini saya siapkan, saya tambahkan file spreadsheet baru. Saya tambahkan file spreadsheet baru. Oke. Saya berikan izin akses. Oh, diberikan nama dulu ya Bapak Ibu. Diberikannya namanya dulu. Setelah itu kita berikan nama contoh web SPMB. Oke, sebagai contoh ya Bapak Ibu. Jadi saya berikan nama filenya contoh. Saya berikan izin akses siapa saja memiliki link. Oke, selesai. Setelah itu bagian ini tidak perlu diganggu gugat lagi Bapak Ibu. Nanti dari backend-nya nanti atau kode JS nanti akan merender otomatis sheet dan header-nya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu atur seperti ini, tidak perlu setelah dia lakukan perubahan nama, tidak perlu diapa-apakan lagi, langsung dipilih bagian ekstensi, pilih bagian app script. Oke, ini project tab berjudul, silakan dipilih project tab berjudul. Kita berikan nama tadi sesuai dengan ya, tidak sesuai juga tidak apa-apa ya Bapak Ibu, karena ini supaya mempercepat waktu. Saya langsung memberikan namanya, nama projectnya sesuai dengan nama dari spreadsheet-nya. Saya langsung saja saya pastikan, saya ganti namanya. Oke, sudah ada di sini. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki script-nya, tinggal ambil script-nya dari kode JS-nya,
tinggal copy, dimasukkan di bagian kode JS. Oke, setelah itu Bapak Ibu lihat bagian untuk dogetnya. Dogetnya ini, bagian dogetnya, mana dogetnya? Kita cari dulu dogetnya. Cari bagian dogetnya. Bagian dogetnya. Dogetnya. Ya, di sini untuk HTML filenya itu indeks seperti ini. Tinggal Bapak Ibu mengklik tombol tambah. Bagian sini ya Bapak Ibu, jangan dulu simpan ya Bapak Ibu. Diklik tombol tambah, pilih HTML, terus masukkan sesuai dengan indeks. Teks ini ya Bapak Ibu. Teksnya ini indeks, dimasukkan, di enter, akan muncul tampilan indeks HTML-nya. Silakan di copy untuk indeks HTML-nya, di copy. Oke, selanjutnya tinggal dimasukkan, pastikan. Oke, tinggal dipastikan. Sudah seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengatur folder ID-nya Bapak Ibu. Ini folder ID-nya ini. Bagian kode JS ini, bagian folder ID, jangan lupa Bapak Ibu membuat folder baru. Biasanya saya buat folder baru di sini. Contoh SPNB. Oke, setelah itu diklik foldernya. Jangan lupa di publish ya Bapak Ibu. Diberikan izin publish dulu Bapak Ibu. Diklik atau bagian ini bagikan, di publish ya Bapak Ibu, siapa saja yang memiliki link, supaya nanti bisa masuk berkasnya. Oke, yang berikut tinggal dipilih foldernya, tinggal di copy ID foldernya Bapak Ibu, itu di bagian formular, bagian form barnya di atas. Di copy, setelah teks folder ini ada garis miring. Setelah garis miring ini di copy folder ID foldernya. Setelah itu dimasukkan, digantikan ke bagian ini. Digantikan di bagian kode JS cons folder ID. Paste. Oke, seperti ini. Oke, setelah dipaste ID folder dari Google Drive, selanjutnya disimpan. Oke. Setelah itu kita jalankan dulu setup database-nya. Di sini kan masih kosong nama sheet-nya. Kalau di database-nya sebelumnya nih ada banyak. Nah, nanti dibuat otomatis menggunakan setup database dari backend atau kode JS ini. Kita pilih bagian sini, cari setup database. Ini ada setup database. Setelah itu kita jalankan. Pada saat kita jalankan akan dibutuhkan otorisasi. Kita tinjau izin. Kita tinjaukan izin. Oke, biasanya seperti ini Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu melakukan seperti ini. Jadi sebelum melakukan menjalankan setup database, Bapak Ibu bisa mempublishnya terlebih dahulu. Itu pilih deployment baru, pilih roda gigi ini, pilih aplikasi web, pilih deskripsi. Ini kita masukkan nama aplikasinya apa, misalnya SPMB, SMK, itu contoh. Terus untuk yang memiliki akses itu silakan pilih siapa saja. Mengapa dipilih siapa saja Bapak Ibu? Supaya yang tidak dibatasi ya Bapak Ibu. Kalau hanya saya sendiri berarti yang saya sendiri. Siapa saja dalam Kementerian Pendidikan berarti hanya memiliki akun belajar ID. Siapa saja berarti semua akun bisa mengakses ya Bapak Ibu. Tentu kita klik terapkan. Oke, berikan izin akses. Ya, kita berikan izin akses karena memang ini akunnya kita ya Bapak Ibu. Kecuali orang lain yang mengaksesnya. Setelah itu
ini ada tampilan seperti ini. Silakan dipilih select all. Berarti kita mengizinkan semuanya. Selanjutnya continue. Oke, kita menunggu. Sementara sudah seperti ini. Silakan Bapak Ibu menjalankan setup database-nya setelah kita publish. Berarti kita sudah memberikan izin semuanya. Di sini ada kode JS. Kita lihat bagian pendaftaran, admin, jadwal, pengaturan sudah semua. Berkas pendukung konten profil, kuota. Kuotanya yang tidak dimasukkan Bapak Ibu ya. Minta maaf, nanti saya atur lagi, buat pengaturannya lagi. Kuotanya seperti ini yang kita masukkan secara manual. Tadi di setup database saya belum masukkan, minta maaf Bapak Ibu. Nanti tinggal diikuti saja. Di sini ada kuotanya, ini ada nomor, jalur pendaftaran, kuota, keterangan, ada satu domisili. Ya, tinggal di copy saja seperti ini Bapak Ibu. Tinggal diikuti saja seperti ini. Tinggal diikuti saja. Saya kopikan sebelah daripada saya harus ketik ulang. Saya pastikan di bagian kuota di sini. Nanti saya atur kembali ya Bapak Ibu bagian setup database-nya. Saya jalankan ulang lagi setup database-nya. Apakah masih error? Ya, sudah tidak error ya Bapak Ibu. Karena belum saya memberikan pada setup database-nya untuk bagian kuotanya belum dimasukkan. Bapak Ibu. Kita coba cek tampilannya seperti bagaimana. Tadi kan kita sudah menjalankan deployment baru. Seandainya Bapak Ibu mau merubah tampilan, bisa dijalankan melalui deployment uji. Tinggal klik deployment uji, klik aplikasi web URL-nya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Ini tampilannya. Untuk bagian selamat datang calon peserta didik ini memang tidak diatur pada panel admin. Silakan Bapak Ibu atur pada script-nya. Caranya bagaimana? Tinggal Bapak Ibu mengcopy kata ini, terus mencari pada indeks HTML. Bapak Ibu silakan pilih Ctrl H, akan ditampilkan pencarian, terus itu dipastikan yang sudah Bapak Ibu copy tadi. Apakah ada? Ya, ini ya Bapak Ibu, selamat datang. Tinggal dirubah kata-katanya. Dirubah yang warna hitam ya Bapak Ibu. Tinggal dirubah kata-katanya seperti apa, tinggal Bapak Ibu atur sendiri. Di bagian juga ini pendaftaran tahun ajaran 2026-2027, silakan Bapak Ibu atur sendiri. Terus kata-kata bagian mengapa memilih kami. Nanti biasanya di satu paket ini ya. Mengapa memilih kami? Ya, ini mengapa memilih kami. Sehingga kata-katanya bisa diatur sendiri di sini. Terus dan lain-lain yang tidak diatur dalam panel admin, silakan Bapak Ibu atur sendiri melalui script-nya. Ya Bapak Ibu, untuk mempublish aplikasi SPMB online ini untuk digunakan oleh siswa baru, Bapak Ibu perlu memperhatikan bila database-nya atau spreadsheet-nya ini Bapak Ibu gunakan akun belajar ID, maka pada linknya nanti perlu dilakukan perubahan. Bila menggunakan akun biasa, juga ada perubahan pada linknya, ditambahkan sedikit ya. Sama halnya dengan kalau seandainya database-nya ini atau script-nya ini Bapak Ibu gunakan akun belajar ID. Kalau saya kali ini menggunakan akun belajar ID ya. Kemudahannya seperti apa? Kita lihat bersama nanti. Jadi caranya untuk mempublish atau linknya itu dipublish ke umum atau untuk digunakan oleh siswa atau murid baru, silakan. Sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan deployment baru ya. Bapak Ibu bisa melakukan deployment baru. Terus diklik deployment baru. Setelah itu masukkan deskripsinya lagi. Misalnya aplikasi SPMB online
fix. Sebelumnya kan Bapak Ibu sudah melakukan deployment baru. Jadi untuk deployment selanjutnya tidak perlu lagi diberikan izin akses, nanti langsung diarahkan ke linknya. Kalau sebelumnya sudah melakukan deployment ya Bapak Ibu. Di sini diatur siapa saja, tadi sudah diatur. Selanjutnya diklik terapkan, nanti tidak diarahkan untuk memberikan izin akses lagi, karena tadi sebelumnya Bapak Ibu sudah memberikan izin akses, langsung diarahkan ke link ya Bapak Ibu. Nanti disalin linknya itu pada aplikasi web ini, disalin URL-nya. Ini yang saya mau menampilkan perubahan linknya. Misal di sini saya memberikan keterangan database-nya atau script-nya berada pada atau menggunakan akun belajar ID. Oke, saya paste linknya. Ini linknya sama seperti yang tadi disalin. Tinggal tambahkan lagi. Di sini setelah com/ itu tambahkan A, setelah itu huruf A ya Bapak Ibu, setelah itu di slash lagi. Selanjutnya di bagian makro slash, begini ini ya Bapak Ibu, setelah slash makro, setelah slash memasukkan guru.smk, karena di sini aku belajar ID saya domainnya itu SMK. Silakan Bapak Ibu menggunakan domainnya Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu berada di jenjang SD, SMP, atau SMA, silakan gunakan sesuai dengan jenjangnya Bapak Ibu. Ini guru.smk.belajar.id. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui kelebihan kalau database-nya atau script-nya berada pada atau menggunakan akun belajar ID. Jadi kemudahannya itu dengan kita memasukkan tambahan pada link ini, dengan sendirinya nanti bisa diakses melalui semua perangkat ya Bapak Ibu, mulai dari handphone, laptop, PC, tablet, ataupun perangkat lainnya Bapak Ibu. Dan ini sudah menggunakan satu link ini kalau menggunakan database-nya menggunakan atau script-nya menggunakan akun belajar ID. Seandainya script dan database-nya menggunakan akun biasa, ya, akun biasa seperti ini, akun biasa, maka perlu dua link yang kita gunakan ya Bapak Ibu. Akun biasa bila menggunakan laptop. Ini akun biasa maksudnya database-nya dan script-nya dibuat pada akun biasa ya Bapak Ibu. Di sini bila menggunakan laptop, bila murid baru mengakses menggunakan laptop atau PC, maka linknya seperti ini Bapak Ibu. Ini menggunakan laptop, linknya seperti ini, tidak ada perubahan ya Bapak Ibu. Tidak ada perubahan bila murid baru mengakses menggunakan handphone. Oke. Nanti perubahannya pada linknya Bapak Ibu. Linknya seperti ini. Setelah com/ tambahkan huruf A, tutup slash lagi. Selanjutnya diberikan tanda S terbalik ya Bapak Ibu. Tidak tahu lagi namanya apa ini, tapi ini S terbalik. Setelah itu ditutup slash lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya siswa menggunakan HP dan mengklik link yang menggunakan laptop atau PC ini, dengan sendirinya tidak akan bisa diakses ya Bapak Ibu. Terus, maka kalau siswa menggunakan HP, dia harus menggunakan link yang dapat mengakses menggunakan HP ini. Jadi Bapak Ibu biasanya untuk promosinya biasa di brosur. Kalau seandainya Bapak Ibu database-nya atau script-nya menggunakan akun biasa, itu diberikan keterangan bila mengakses menggunakan laptop atau PC dan bila mengakses menggunakan HP Bapak Ibu, supaya jelas, supaya bisa diakses. Kita lihat menggunakan HP, tetapi kita sebagai buktinya Bapak Ibu menggunakan HP tetapi dibukanya pada laptop. Kita lihat
Oke, saya copy linknya tadi. Saya pastikan. Tidak akan bisa dibuka Bapak Ibu. Karena memang link ini diberikan akses hanya untuk HP karena handphone, karena kita menggunakan tambahannya. Kalau seandainya langsung saja, kalau menggunakan akun biasa, maka otomatis pasti bisa diakses. Akun biasa menggunakan link dari laptop atau link menggunakan laptop pasti bisa diakses ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini cara untuk mempublish kepada murid baru yang ingin melakukan pendaftaran ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian yang dapat saya bagikan aplikasi sistem penerimaan murid baru. Bapak Ibu bisa mendapatkan aplikasi ini, caranya mudah, silakan diakses pada deskripsi dari video ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan atau sekolah Bapak Ibu yang membutuhkan, silakan diakses linknya. Bagi Bapak Ibu membutuhkan, melalui deskripsi video ini silakan diakses. Kalau mau dibilang ya berbayar, harganya tidak mungkin Bapak Ibu akan kaget harganya, karena harganya pasti akan terjangkau dan sangat-sangat terjangkau oleh sekolahnya Bapak Ibu. Karena apa? Ini saya membuat aplikasi ini untuk membantu sekolahnya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu inginkan aplikasi ini, silakan ya berbayar, tetapi harganya sangat murah sekali. Ya, silakan Bapak Ibu lihat sendiri harganya. Ya, mau dibilang ya untuk memberikan saya semangat dalam membuat aplikasi selanjutnya. Mau dibilang uang untuk membeli kopi lah, kopi, gula, rokok lah untuk proses pembuatan aplikasi selanjutnya. Oke Bapak Ibu, demikian video dari aplikasi SPMB yang dapat saya bagikan. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu share sebanyak-banyaknya ke sekolah tetangganya Bapak Ibu atau di wilayah kabupaten atau provinsinya Bapak Ibu. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi sekolahnya Bapak Ibu. Sampai berjumpa pada aplikasi selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu, klik tombol subscribe, like, supaya saya tambah lebih bersemangat lagi. Oke, sampai berjumpa pada video selanjutnya.